kusut, pucet, nggak ada gairah. Ini apa sebetulnya? Karena yang saya pikirin, biasanya orang kalau dipanggil ke keraton oleh orang pangkat-pangkat, oleh pangeran, biasanya pulangnya dengan muka yang bersinar-sinar, yang bergembira. Karena sebagaimana kita tahu, biasanya umumnya orang yang pulang dari keraton itu dikasih hadiah-hadiah yang menarik. Ini ada apa sebenarnya? Sehingga muka Aki sedemikian sedihnya. Ya, begitulah nasib engkong-engkong. Aku yang sudah tua ini gak bisa menolak apa yang diperintahin oleh pangeran yang aku terima barusan tadi di keraton. Ya, apa perintahnya? Begini, engkau lihat nih aku bawa. Ya, aku melihat Ki, itu monyet. Nah, inilah yang salah dari keraton. Aku tuntun, aku berpikir sampai ke rumah. Ini kenapa? Si ini monyet ini, aku diperintahkan oleh pangeran untuk mengajar monyet ini membaca kitab kuning. Astagfirullahaladzim. Ya, Alam juga kaget. Apa benar begitu? Ya begitu, makanya tadi aku memikirin apa yang harus aku lakukan. Tapi rupanya Nyai Alang memang juga punya pemikiran sendiri. Oh, kalau begitu Aki, begini saja. Aku punya pemikiran bagaimana supaya monyet ini bisa seolah-olah membaca kitab kuning. Jadi, ya Allah, wah, apa itu? Bagaimana saya harus mengajarkan kitab monyet itu baca kitab kuning? Begini, Ki. Biasanya, kalau kita memerintahkan, meminta kepada sesuatu, maka kita harus mengajarkan kepada dia untuk berdisiplin. Ini monyet. Ya, monyet ini adalah makhluk ciptaan Tuhan yang juga meskipun dia binatang, tetapi dia bisa kita arahkan, bisa kita ajarin. Ya bagaimana ngajarinnya? Begini. Yang pertama-tama, kita biarin dia ditaruh di kandang. Habis kita biarin, kita taruh dia di kandang, kita jangan kasih makan. Astagfirullahaladzim. Itu penyiksaan terhadap hewan. Aku tidak terima. Tapi begini nanti dulu. Dengar dulu, aku punya penjelasan. Jadi sesudah dia kita taruh di kandang, kita biarin dia kelaparan. Nanti pada saatnya dia lapar, barulah dia kita kasih makanan yang dia suka. Atau katakanlah kita kasih beras atau nasi atau jagung. Ya. Terus sesudah itu, kalau dia tertib, kalau dia disiplin, melakukan itu pekerjaan makannya itu, maka insya Allah perintah dari baginda pangeran di keraton akan berjalan dengan lancar. Bagaimana maksudnya? Aku masih belum dapat menerima. Begini Aki. Jadi sekarang kitab kuning seperti apa yang ingin diajarkan? Oleh karena itu kita ambil itu kitab kuningnya. Kita bawa ke sini nasi atau jagung. Kita taruh itu nasi atau jagung atau apapun makanan yang disukain oleh si monyet itu setiap lembar 1 biji. Jadi kita taruh 1 lembar setiap biji sini, tiap lembar 1 biji, tiap lembar 1 biji. Nah, nanti kalau si monyet itu lapar kita panggil dia untuk makan, tapi dia panggil caranya untuk kubet begini. 1, dia ambil kubet, dia ambil bijinya, dia ambil 1 lagi. Nah, maka Ki Alang sadar, wah mungkin emang inilah caranya bagaimana supaya seolah-olah monyet itu membaca kitab kuning. Maka dari sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, seminggu, menjadi 2 minggu, 3 minggu,
4 minggu, 5 minggu, 6 minggu, 7 minggu, 8 minggu, maka diajarin cara-cara makan kepada monyet yang 30 tahun itu. Bagaimana monyet itu harus makan. Setiap dia makan, dia lapar, maka disodorkan kepadanya kitab itu. Dan kitab itu dibuka lembar demi lembar karena dia tahu di setiap lembar ada makanan yang dia harus dia makan. Diambil satu, kan mulutnya seolah-olah dia baca. Diambil satu lagi, diambil, dibuka lagi. Dan itu kalau dia salah membaca itu, dia dapat hukuman. Pukul sini, pukul sini, pukul sini. Jadi begitulah saudara. Menurut Sohibul Hikayat, berjalanlah bagaimana Aki Alang ini mengajarkan monyet berbicara, monyet untuk baca kitab kuning. Begitulah caranya.